Ini masih ada yang bingung. Oke, selamat malam Mbak Mas semuanya. Kita berjumpa lagi dalam acara kali ini di tanggal 21 dalam talk show yang berjudul Menjaga Kesehatan Gigi dan Mulut di Masa Pandemi. Nah, ini serial diskusi kesehatan yang ketiga. Kali ini kita bersama Dr. Yasinta dan ada Ketua KMR kita, yaitu Thomas. Nah, seperti biasanya, izinkan saya untuk memperkenalkan Archipelago Scholar lagi, jangan bosan-bosan, supaya melekat di hati. Jadi, Archipelago Scholar ini yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, pemberdayaan, dan penelitian, dan memang berhubungan secara khusus dengan pengembangan kesehatan. Nah, kami sudah berdiri sejak tahun 2017 dan berpusatnya di Samarinda, di Kalimantan Timur. Terus sudah mendukung berbagai inisiatif, salah satunya yaitu milik Mbak Silvi, yaitu komunitas spinal muscular atrofi, kemudian juga mendukung penyelenggaraan workshop emergency bagi perawat dan dokter di Lombok, juga memberikan travel grant untuk tim mahasiswa UNER yang mempresentasikan penelitian. Ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, yang tidak terbatas di Samarinda aja, sudah di berbagai daerah di Indonesia. Ada tampak di beberapa gambar di sini. Ini ada workshop tentang kardiologi, kemudian ada juga tentang edukasi seks, kemudian ini juga ada bekerjasama dengan Yayasan Bakti Luhur waktu itu mengadakan kegiatan bersama para suster tentang buatan proposal dengan Mbak Silvi. Kemudian ini dengan komunitas spinal muscular atrofi. Kalau yang ini ada saya sendiri waktu itu melakukan asesmen gizi untuk anak-anak sekolah dasar di sekolahnya Remungudi di Banyuwangi. Jadi ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, khususnya untuk yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, dalam masa pandemi ini, karena kita stay at home, mendukung itu juga, maka dari itu Archipelago Sekolah mengadakan kegiatan diskusi-diskusi serial online ini. Nah, kebetulan malam ini adalah serial diskusi yang terakhir. Semoga masih bisa ikut acara-acara Archipelago yang lain. Mungkin kalau ada acara online lainnya nanti akan diinfokan pasti. Oke, nah sekarang seperti biasanya, karena kita juga akan berbagi hadiah, jadi akan ada kuis. Kuisnya ini akan mengisi di, saya sudah share di chat room, itu ada link. Linknya sepertinya bisa diklik itu, jadi bisa langsung diklik di situ aja untuk menjawab kuisnya. Kalau misalkan ada yang kesulitan dengan linknya, boleh japri saya di WA. Atau kalau tidak bisa diklik langsung, bisa di copy paste terus masuk di websitenya. Monggo boleh diisi dulu linknya untuk nanti rebutan hadiahnya. Nah, untuk diskusi kali ini kita disponsori oleh Toko Rini lagi. Ini kebetulan pemiliknya ada di sini. Halo Mbak Theo, dari alumnus FE tahun 98. Ini nanti Mbak Theo boleh cerita juga atau boleh menambahkan setelah saya menjelaskan tentang Toko Rini ini. Karena sebelumnya sponsornya juga Toko Rini, sudah sempat saya jelaskan. Ini UMKM di Sidoarjo yang menjual produk herbal, snack, dan makanan ringan. Itu foto-foto produknya sudah tertera itu. Ada black garlic juga. Terus ada juga dijual APD ya Mbak ya, ada face shield, ada masker, ada hand sanitizer, gitu. Nah, kemudian ini bukanya juga setiap hari, jam 9 sampai jam 5 sore. Alamatnya kalau mau berkunjung langsung, monggo ada di Sumatera Polda di Sidoarjo. Kalau nggak mau ya bisa order ke Mbak Theo langsung, bisa dikirim lewat JNT atau Gojek. Bisa juga mengunjungi platformnya, ada website nih. Di sini ada Instagram dan Facebook juga, lengkap sekali. Monggo boleh diramaikan tokonya. Nah ini sudah pada isi linknya kah? Atau ada yang kesulitan untuk membuka linknya? Oh iya, malam ini juga spesial karena mungkin yang sudah mengisi teringat ya, hari ini adalah hari peringatan Pesta Nama Santo Aloysius Gonzaga. Jadi spesial
hari ini peringatan Pesta Nama Santo Alphonse. Hari ini juga terakhir kita memberikan diskusi online ini, serial kesehatan ini khususnya. Masih ingat ya tentunya berarti jawabannya untuk tanggal Pesta Nama KMK Santo Alphonse. Wih, Mbak Silvi, tumben skornya 100. Wih. Dilihat nanti Mbak ya paling cepat atau enggak. Semoga kali ini Mbak Silvi yang dapat ya Mbak. Oke, karena beberapa sudah isi, saya lanjutkan saja ya. Yang belum boleh lanjut untuk mengisi sambil saya menjelaskan. Mungkin Mbak Rini ada mau ditambahkan Mbak dari tentang presentasi saya tentang Toko Rini? Atau mungkin nanti yang masih kurang jelas boleh bertanya-tanya langsung ke Mbak Rini. Beliaunya ada di sini. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, malam ini kita narasumbernya adalah Dr. Yasinta, kemudian akan dipimpin oleh Thomas, yaitu Ketua KMK Alphonse kita. Nah, mungkin ingin mengenalkan sedikit ya tentang Thomas. Mungkin nanti Thomas bisa kenalan lebih banyak lagi. Jadi Thomas ini dari mahasiswa Fakultas Kedokteran yang sekarang sedang bergelut untuk menyelesaikan skripsi. Tapi di samping kesibukannya untuk menyelesaikan perkuliahannya, Tom sempat melayani di KMK ya Tom ya. Bahkan sejak awal kuliah, Tom ini sudah melayani di KMK, mulai dari seni dan olahraga, sampai akhirnya sekarang menjadi ketua KMK Alphonse sendiri. Pusing nggak tuh Tom? Sambil kuliah, sambil menyelesaikan skripsi, sambil memikirkan atau mengembangkan KMK. Luar biasa sekali. Dari Fakultas Kedokteran ya, bisa membagi waktu dan mau untuk melayani di KMK gitu. Ya, kita sambil mendoakan Thomas, semoga skripsinya berjalan dengan lancar ya Tom ya. Semangat wis pokoknya ya Tom ya. Jadi malam ini akan dipimpin oleh Tom. Nanti kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin di-sharingkan, monggo boleh lewat chat room dulu, atau mungkin nanti bisa langsung juga by audionya di-unmute dulu. Jadi selanjutnya waktu dan kesempatan akan saya berikan ke Tom. Monggo Tom. Oke, selamat malam teman-teman. Jadi hari ini saya memang manggilnya sengaja teman supaya ya kelihatan seumuran lah. Kan umurnya sama-sama 21 beberapa tahun lalu tapi. Nah, hari ini saya sebagai host. Oh ya, sebelum itu perkenalan dulu, nama saya Thomas, nggak pakai H. Saya kuliah di FK UNER, saya angkatan 2017. Saya kebetulan nggak sengaja Tuhan milih saya jadi ketua KMK. Oke, hari ini saya juga kedatangan tamu spesial ini. Ini narasumber yang sangat kita nanti-nantikan untuk talk show kali ini, yaitu Dr. Yasinta. Dr. Yasinta, halo dokter. Halo Thomas, halo Dokter, teman-teman. monggo menjelaskan, memperkenalkan diri dulu. Halo, nama saya Yasinta. Saya kalau tiap pagi dinasnya di Petra. Di Petra itu ada SD, TK, SMP, SMA. Biasa memeriksa gigian anak dan biasa memberikan penyuluhan ke gigi ke anak-anak. Terus kalau sore saya praktek pribadi di rumah. Tapi kalau saya ditanya sebetulnya saya lebih sering ibu rumah tangga saya ini ya, cuma dokter giginya sambilan. Nah ini selama masa pandemi ini memang kami tutup. Dokter gigi disarankan tutup dari bulan Maret sampai sekarang. Dan barusan aja, baru seminggu kemarin, mulai beberapa sudah mulai aktif. Nah kemarin selama ngisi pandemi ini mengikuti seminar-seminar webinar yang cukup banyak. Dan saya kok ingin berbagi sedikit pengetahuan yang saya dapat dari webinar kemarin. Jadi semoga nanti talkshow hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Amin. Amin. Silakan Thomas. Mantap nih. Talkshow hari ini judulnya adalah menjaga kesehatan gigi dan mulut selama pandemi COVID-19. Langsung saja dok ya. Iya, silakan. Nah, ini pertanyaan yang pasti ditanyakan sama semua orang ini. Dok, gimana sih caranya menjaga kesehatan gigi dan mulut? Apalagi sekarang ada pandemi.
Ya, jadi untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut selama pandemi ini simpel banget sebetulnya ya. Jadi pertama kita sikat gigi, kedua kita memakai dental floss atau benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi. Yang ketiga dengan cara kumur. Nah itu jadi kalau sikat gigi itu paling nggak sehari 2 kali, pagi dan malam sebelum tidur. Terus kalau dental floss itu ada alatnya sendiri. Terus kalau berkumur itu memang ada nanti di slide berikutnya ya, kalau mau nanti ditampilkan. Nah ini, jadi menyikat gigi sehari 2 kali. Kalau penggunaan dental floss berkumur itu ternyata penting banget. Jadi sejak adanya pandemi COVID ini, kemarin ada dokter Rahmi yang nge-share ke kita untuk pasien yang di Wisma Atlet di Jakarta itu berkumur untuk yang sudah kena COVID, jadi berkumur menggunakan povidone iodin atau betadine. Nah, ternyata berkumur ini sangat penting sekali. Jadi sekarang kita nggak cuma menyikat gigi, ya, yang sebaiknya ditambah dengan berkumur dengan obat kumur apapun yang kita punya. Gitu. Nah, berkumur itu kan COVID itu masuknya salah satunya kan lewat rongga mulut ya. Jadi nanti ada cara berkumurnya bagaimana, nanti bisa lihat di slide berikutnya. Ya. Apalagi Thomas? Wah dok, kalau gitu kalau misalnya saya misalnya terburu-buru nih dok, terus habis itu mau keburu-buru pergi gitu, boleh nggak sih dok kalau misalnya kumur aja gitu dok, atau sikat gigi aja? Iya benar. Itu paling sering terjadi kalau saya periksa di Petra itu, kadang anak-anak nggak mau gosok gigi loh, terlambat bangun, jadi cuma kumur aja kan cepat dokter. Terus itu di iklan kan itu kumannya hilang gitu ya, ada iklan yang rut gitu ya. Nah itu jadi sebetulnya untuk membersihkan gigi itu paling utama adalah menyikat gigi. Jadi menyikat gigi tidak bisa diganti dengan hanya kumur saja, itu nggak bisa. Jadi kumur itu tambahan ya, tapi untuk masa pandemi ini dan seterusnya menurut saya memang harus dilakukan itu ya. Jadi sikat gigi 2 kali sehari secara teratur dengan menggunakan bulu sikat yang lembut. Terus pastikan semua permukaan gigi terjangkau. Nah setelah menyikat gigi, baru kita bisa kumur. Dan ternyata kumur itu memang dilakukan 30 menit setelah kita menyikat gigi. Jadi kalau kita karena di dalam pasta gigi yang kita pakai itu kan mengandung fluor. Nah, kalau kita setelah sikat gigi kita langsung kumur, misalnya obat kumur apapun ya, saya kasih contoh misalnya Listerine atau apapun itu, ternyata fluor kita itu larut hilang. Jadi disarankan kalau setelah sikat gigi, kalau mau kumur dengan obat kumur itu sebaiknya 30 menit setelah kita menyikat gigi begitu. Nah, ini kalau mau lihat videonya bisa ditampilkan ya ini ya. Video cara menyikat gigi ya yang bisa saya tampilkan di Petra. Enggak dilihat. Hello, I'm Jane, and today I'll show you how to brush your teeth properly. Toothbrushing can remove dental plaque on tooth surfaces. To keep your smile healthy, brush at least twice a day, in the morning and after dinner. The first step is to choose a good toothbrush. You always want to use a soft brush with a small head. A soft brush is hard enough to remove plaque, yet gentle enough not to damage your teeth or gums. The next issue is to select good toothpaste. In general, any toothpaste that contains fluoride will do the job, unless you have special needs that are determined by your dentist. You don't need more than a pea-sized amount. Now pick your toothbrush and get ready. Your teeth are not only what you see in the mirror. Both of your dental arches has 3 sides to be cleaned: outer surfaces, inner surfaces, and chewing surfaces. It's good to know that most of the dental plaque accumulates under the gum line. That's why you should always keep the bristle tips to a 45-degree angle against the gum line.
Use a circular motion to brush a couple of teeth at a time, gradually covering the entire mouth. Ini cara menyikat gigi yang To help you gampang, practice jadi process, try to follow caranya a dengan logical cara path. diputer-puter. Your Nanti lihat dentition is sama-sama divided ya. in 4 quadrants. Each quadrant contains 8 of your permanent teeth. You must clean carefully each one of them. I will show you the entire process. Let's brush the outer surfaces first. Start from tooth number 1 in the first quadrant and move to the front. Then move on the other side, second quadrant. Hold for a few strokes on each tooth. Go to the lower side and try to cover every single molar. Move the brush in a circular motion from back to front. Now switching from quadrant 3 to 4. Next, we will brush the inner surfaces, starting again from the first quadrant. When Kalau brushing menyikat gigi sebaiknya berurutan. Jadi misalnya dari kanan, depan, kiri, first rule of terus ini brushing is bagian to start at a dalam, specific location and work your way to the opposite supaya nggak side, kelewatan. moving all the way through the whole mouth so that you end where you started. This way you will not miss any area. Don't forget to hold the brush at an angle towards the gum line. Gently press against the gums so the tips of the bristles go in between the gum and the teeth. On chewing surfaces, short strokes work best to get the plaque out of the grooves and pit. Nanti kita bisa lihat cara menyikat lidah itu tidak harus pakai sikat gigi khusus untuk lidah ya. Jadi pakai sikat gigi biasa ini aja juga sudah bisa. Finally, don't miss the most dirty place in your mouth, the tongue. Its top surface can be Biasanya murid-murid heboh ini kalau ngeliat video with a ini. scraper or a toothbrush. There is one more place you should take care of, in between your teeth. Use a dental Nah, ini floss penggunaan dental floss atau penang gigi ya. below the gum. Dimasukkan di sela-sela gigi. In the end, just rinse your mouth with water or mouthwash if prescribed from your dentist, and you're ready to go. If you can't Nah, brush ini udah after selesai a ya. meal, you can always eat an apple. Sudah selesai ini. Clean your teeth. Better than a bubble gum. Nah, teman-teman, kalau cara berkumur itu ya, cara berkumur sekarang biasanya kalau kita ini berkumur dengan obat kumur ya. Kalau kita berkumur itu kan biasanya kita begitu ya, biasa aja. Nah, jadi nanti kalau berkumur ditambah ya caranya. Jadi misalnya dengan cara begini itu 15 detik atau 30 detik, terus ditambah kan obat kumur masih ada di dalam mulut nih ya, ditambah dengan cara kepalanya didongakkan ke atas sini 45 derajat ini, terus ini sama ada keluar bunyi gitu 15 detik atau 30 detik. Nah, itu bisa mengurangi jumlah kuman yang di rongga mulut sama yang di daerah belakang sini dekat leher gitu ya. Terus baru airnya dikeluarkan gitu. Ya. Kalau Lagi, misalnya, ya. Kalau misalnya tadi agak kepalanya agak melihat ke atas gitu, apa nggak takut ketelan, Dok? Memang diharapkan ada ketelan sedikit, gitu. Memang diharapkan ada ketelan sedikit supaya kuman yang di dalam ini kan nggak bisa. Kalau kita nggak begini dia nggak akan kena gitu. Jadi diharapkan begitu ya. Tapi maaf ya teman-teman, kalau kumur ini, kalau untuk anak yang balita itu nggak usah kumur pakai obat kumur ya. Jadi kumur pakai air mateng aja gitu ya. Terus kalau anak balita kan memang nggak bisa kita suruh bagaimana. Yang penting gimana dia suka menyikat gigi begitu dulu ya. Sama ditambah berkumur boleh air mateng aja. Nggak usah pakai obat kumur ya. Gitu. Baik, Dok. Terus habis itu kalau misalnya kita bisa nggak sih, Dok, kalau bikin obat kumur sendiri di rumah gitu, Dok, yang biar nggak perlu capek-capek keluar rumah gitu, Dok? Sih, jadi kan yang paling sering itu kita dengar kumur air garam anget ya, yang paling sering kita dengar ya. Jadi sebetulnya air anget itu bagus juga karena bikin gusi kita itu enak gitu. Monggo kalau mau kumur air garam anget, monggo.
mau air rebusan daun sirih nggih monggo silahkan gitu. Tapi kalau memang bisa beli obat kumur, saya tidak promosi obat kumur apa yang terbaik, enggak semua bagus gitu. Tapi memang selama masa ini dan seterusnya, begitu kita merasa tidak enak di mulut itu sebetulnya sudah pertanda ya, pertanda wah daya apa kita ini badan kita agak nggak enak gitu ya. Jadi sebaiknya ditambah dengan berkumur gitu ya, berkumur sesering mungkin nggak apa-apa, boleh. Gitu dok. Terus habis itu dok, kan sekarang kan ada masa pandemi nih. Nah semua orang itu kan kegiatannya rata-rata di rumah aja gitu dok. Nah kalau misalnya dari sudut pandang dokter gitu, kira-kira kita boleh nggak sih dok ke dokter gigi di masa pandemi seperti ini dok? Ya, jadi barusan memang, jadi kita dokter gigi memang harus update terus ya berita terbaru dari pengurus besar PDGI. Barusan memang tetap keluar tidak ke dokter gigi kalau tidak emergensi. Misalnya nih ya, giginya sakit, bengkak, atau giginya patah, terus giginya tajam, ada yang luka di mulutnya. Nah, itu memang mau nggak mau harus ke dokter gigi ya. Tapi kan biasanya kan ada tuh kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali begitu ya. Jadi selama masa pandemi ini memang tidak disarankan dulu kalau untuk kontrol kalau giginya nggak ada keluhan ya. Begitu. Gitu. Terus habis itu kalau misalnya memang ada keluhan nih dok, nah biasanya itu apakah ada perbedaan kalau misalnya dulu sebelum ada pandemi ini ada perlakuan apa kalau misalnya giginya patah atau sakit dengan setelah ada pandemi ini dok? Ada perlakuan yang berbeda nggak dok? Iya, kalau tindakannya sih sebetulnya sama ya. Yang berbeda itu begini. Kalau dulu misalnya ya, kalau saya nih ya, kalau ada pasien, dok saya sakit gigi, jam berapapun, karena saya praktik di rumah ya, jam berapapun, selagi saya bisa, oke langsung datang gitu ya. Jadi saya nggak akan nanya-nanya gitu orangnya. Sekarang harus nanya sayanya, harus selektif juga saya, karena ternyata kan dokter gigi kita ketahui termasuk ini ya, paling nomor 1 nih ketularan COVID, karena begitu pasien buka mulut itu, 1000 kuman itu keluar. Makanya itu sekarang itu pertama kemarin itu kita harus siap dengan APD. Ternyata nggak cuma APD, ruangannya harus siap dulu gitu. Nah kemarin tuh kan rame tuh ruangan harus negatif gitu karena kemarin terus beberapa ada yang sudah diseminarkan, jadi ruangannya harus dibuat sedemikian rupa sehingga udara itu ada keluarnya gitu. Jadi memang saya pun kemarin itu membuat formulir untuk pasien saya yang akan datang ke, jadi saya tanya dulu, misalnya Thomas ya, Thomas sakit gigi, mulai berapa hari, sakit apa, jadi dulu kan langsung datang, sekarang enggak, jadi lewat BA. Nah, kalaupun memang enggak boleh WA, telepon akan saya telepon pasti pasien, karena menurut saya nih ya pasien nggak akan ke dokter gigi ya kalau nggak sakit ya. Jadi saya langsung saya langsung akan cepat. Jadi sakit apa, gigi mana, gini. Terus nanti kalau memang oke, dia harus kalau memang dikasih obat, kadang-kadang kemarin sekarang obat susah ya, harus pakai resep. Jadi kemarin tadi ada pasien yang datang ke rumah, saya kasih resep gitu untuk nembus obat gitu ya. Jadi diobatin dulu. Pertama kalau sakit pasti kita kasih obat dulu. Kedua kalau memang udah nggak sakit bisa tindakan. Nah saya pun akan nanya. Jadi kasih isi formulir pasiennya, maksudnya suhunya berapa, terus keadaannya gimana, dia kemana-mana. Kita harapkan pasiennya juga jujur ya. Terus nanti setelah pasiennya datang pun, jadi misalnya gini, oke, siap jam 11. Jam 11 itu saya jam 11 kurang seperempat sudah siap dengan APD. Jadi pasien datang saya sudah pakai alat lengkap gitu. Nah terus waktu pasien datang, saya kasih termometer, saya ukur lagi termometernya. Terus saya ajak ngobrol sedikit lah, kan kelihatan ya misalnya orangnya batuk atau nggak enak badan itu kan kelihatan. Jadi memang akhirnya kita main mata apa itu jeli ngelihat orang begitu ya. Terus kalau sudah masuk dan harus pakai masker pasti, harus pakai masker. Nah terus sudah setelah itu nanti dilakukan tindakan, setelah itu nah sudah gitu. Jadi kalau pasiennya ada kan banyak kan ada pasien juga yang gini ya, mau cabut gigi nih dok. Pokoknya aku cabut aja. Nggak bisa sekarang karena harus foto dulu. Jadi harus tindakannya secepat mungkin. Jadi nggak pakai lama-lama. Jadi pasien datang itu kita sudah tahu. Memang kalau gigi ribet. Jadi misalnya ada pasien lubang,
harus disiapkan berapa alatnya. Makanya untuk jarak satu pasien ke pasien lain kasih jarak sih 1 jam kalau saya sih. Dan saya tidak nerima pasien jam berapapun karena saya pun ngukur ke kemampuan saya begitu. Jadi kalau saya sehari itu 2 dan pasiennya harus tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu nggak bisa. Karena saya harus nyiapkan gitu dan setelah selesai saya harus bersihkan lagi kan. Terus harus kasih waktu untuk setengah jam paling nggak untuk supaya ruang itu bersih dulu. Ruang bersih dulu. Jadi harus tahu apa yang dilakukan. Memang lebih ribet sekarang itu ya. Bagi sayanya sih. Kalau pasiennya sih enggak ribet amat. Berarti sebisa mungkin untuk waktu prakteknya sendiri itu dipersingkat ya, Dok ya. Kan tadi kan Iya. Betul. Harus foto dulu kan biasanya Betul. kan bisa kalau dicek langsung gitu, Dok. Iya, memang butuh waktu yang lama gitu. Iya. Jadi sekarang kadang-kadang pastinya saya suruh fotoin giginya. Kalau bisa ya foto giginya yang sakit yang mana. Kalau nggak bisa ya memang saya tanya-tanya gini. Dan kalau memang harus foto ronsen, saya suruh foto dulu. Nanti baru saya tanya-tanya lagi. Jadi kita konsultasinya nggak datang lewat WA memang. Datang hanya tindakan aja. Gitu. Gitu, Dok. Oh, ya. Dok, terus tadi kan dokter bilang kalau misalnya dokter gigi itu kan bisa jadi sumber penularan dari COVID, Dok. Nah itu mekanismenya gimana ya, Dok? Kok bisa ketularan itu? Bisa banget, karena kan begitu pasien buka mulut itu kan 1000 COVID keluar ya, 1000 kuman keluar. Nah itu berterbangan kan, berterbangan. Terus habis itu misalnya saya ngebur, itu kan aerosolnya terbang juga di situ. Makanya itu harus kasih jeda antara pasien satu dengan pasien lain. Jadi setelah pasien satu keluar gitu ya, saya dokter pasti akan semprot-semprot dengan alkohol dan lantainya dipel segala macam. Nah itu kita juga nunggu jeda, jadi nggak setelah semprot-semprot langsung masuk gitu pasiennya nggak gitu juga. Itu saya ya karena dipraktekkan pribadi. Tapi memang pada beberapa teman yang di puskesmas kemarin sempat cerita yang kebanjiran pasien banyak begitu, memang nggak bisa dihindari. Jadi mereka semprot-semprot aja sebisanya gitu. Kalau yang di rumah memang lebih bisa diatur menurut saya ya. Nah, alatnya segala macam lebih disiapkan gitu. Gitu, Dok. Nah, Dok tadi kan bilang kalau misalnya kita bisa ke dokter gigi, cuman kalau ada kondisi tertentu ya, Dok. Iya. Nah, untuk pasien yang mau ke tempat praktek dokter gigi itu apa yang perlu disiapkan, Dok? Supaya sama-sama aman, dari dokternya aman, dari pasiennya juga aman. Harus sehat. Harus sehat, pakai masker. Oh, hanya itu saja, Dok? Apa ada? Iya. Jadi kalau pasien merasa nggak enak badan, nggak usah. Gitu. Ya. Jadi saya memang akhirnya memang saya memilih sih pasiennya ya sama berdoa sih. Jadi berdoanya dulu sekarang lebih kenceng banget. Kalau selesai pasien itu mau terima pasien ya Tuhan, semoga pasiennya sehat, bener nggak bohong gitu ya. Nanti setelah pasiennya keluar gitu kan ya semoga ini tindakan kita menjadi berkat juga buat orang lain. Jadi memang lebih kenceng berdoa sih sekarang dokter itu. Gitu, Dok. Dok tadi Dok mau tanya, Dok tadi barusan kepikiran nih. Kalau misalnya kita terlalu banyak umur itu apa baik ya, Dok ya? Misalnya kan kadang-kadang kita setelah makan kita merasa mulut kita kotor gitu, Dok. Terus habis itu setelah makan kita kumur itu bagaimana, Dok? Nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Boleh kumur sesering mungkin, monggo aja, silakan. Nggak apa-apa, cuman kalau mau kumur itu pertama kita harus tahu sensitivitas kita ya. Tiap orang kan punya beda-beda itu ya. Jadi dengan takaran seberapa misalnya gitu ya. Jadi jangan kita ikut-ikut misalnya, saya sendiri itu kadang-kadang nggak bisa obat kumur yang mungkin minnya terlalu banyak atau alkoholnya terlalu banyak kayak gitu. Jadi tiap orang sensitivitasnya sendiri-sendiri ya. Jadi itu harus tahu sendiri ya. Gitu, Dok. Yang nggak boleh itu, Mas, malah sikat gigi terlalu sering. Tuh, kenapa, Dok? Gitu, Dok? Coba ya, misalnya nih, saya punya teman. Jadi dia tuh setiap kali makan sikat gigi, Jadi misalnya ngemil, siang ngemil pisang goreng sikat gigi. Yang terjadi giginya abrasi, Mas. Abrasi. Jadi abrasi kayak apa, Dok?
abrasi itu ini loh. Jadi giginya tuh jadi terkikis. Nah, terkikis di pinggir-pinggir itu. Jadi kayak misalnya nih ya, ini saya punya contoh gigi ya. Jadi abrasi itu yang di bagian sini. Biasanya. Ini akan terkikis, jadi dekok-dekok gitu. Nanti seringnya pasiennya datang itu gini, "Duh, gigiku tuh bagus loh, tapi kok tak buat senyum itu linu ya." Nah, itu biasanya abrasi karena dia terlalu sering menyikat gigi. Ya, jadi kalau kumur sering malah nggak apa-apa, Mas. Kalau menyikat gigi terlalu sering itu yang waduh, jangan ya. Oh, berarti memang anjuran yang paling benar itu kan memang sikat giginya 2 kali sehari ya, Dok ya? Ya, 2 kali sehari, kalau mau 3 kali oke lah, tapi nggak setiap makan sikat gigi, setiap makan sikat gigi gitu ya, Mas. Barangkali Dok, kan ada teman-teman kita yang khawatir apa nggak bersih karena apalagi ada pandemi ini malah semuanya dikit-dikit harus bersih banget gitu Dok, makanya. Enggak juga sih, kalau sikat gigi terlalu sering malah abrasi nanti sakit giginya. Abrasi itu nanti lama-lama dekok, akhirnya lubang tambah dalam, akhirnya kena saraf, kena bagian gigi yang terdalam, kena sarafnya akhirnya sakit juga. Gitu, malah bahaya malahan ya. Kalau kumur boleh aja. Nah, ini Dok, saya lanjut ke sesi tanya jawab dari peserta ya Dok ya. Ini Iya, ada iya, silakan. yang bertanya nih Dok. Dari mana tadi? Kok hilang? Dari Mbak Rini ya ini. Nah ini Dok, obat kumur yang bagus apa ya supaya tembelan gigi itu nggak mudah copot? Sebetulnya Mbak Rini, obat kumur itu nggak ada hubungannya sama tembelan. Nggak ada hubungannya. Jadi kalau obat kumur apa aja sih terserah sih. Cuman ada yang setelah pakai obat kumur itu jadi sariawan gitu ya, atau mulutnya jadi kering gitu. Oh ya, kalau obat kumur yang kadang terlalu banyak alkoholnya gitu juga mulut kan jadi kayak kering gitu kan. Nah itu juga sebaiknya ya selain sering kumur pakai minum air putih lah ya gitu. Kan kalau tembelan lepas nggak ada hubungannya. Kalau tembelannya lepas ya ke dokter gigi, Mbak. Wah itu Mbak, sudah ada jawabannya Mbak. Langsung dokter gigi kalau tembelannya lepas. Ini ada lagi Dok, ada pertanyaan lagi Dok. Dok mau tanya, kalau kumur sering dengan betadin, apakah bisa merangsang tumbuhnya jamur? Kalau kumannya mati semua, ganti jamur yang tumbuh. Nah, itu gimana, Dok? Enggak sih, tapi kalau kumur tok enggak sikat gigi, ya saya yakin banyak jamurnya. Jadi tetap sikat gigi ya. Sikat gigi terus kumur gitu ya. Jadi jangan kumur tok enggak sikat gigi. Wah, ya itu jadinya. Ada jamur, iya. Jamur itu bisa juga ini loh ya, saya ingat sih ada kasus itu pasien datang dengan lidah ini, jadi ada orang yang suka makan yang panas-panas gitu ya, suka makan yang habis misalnya kita makan bakso nih, habis makan bakso terus kita minum es, nah kan panas tuh ya, nah itu kelihatan nanti di lidahnya itu, jadi lidah kita itu akan membentuk gitu, ada namanya geographic tongue, jadi membentuk, nah itu dari panas langsung ke dingin gitu ya, itu bisa menyebabkan jamur itu ada nanti di lidah kita. Nah, itu yang jadi kalau makan bakso, ya jangan panas-panas gitu ya misalnya, terus jangan langsung yang dingin gitu. Nah, itu bisa sih nyebabin jamur bisa. Gitu Dok. Wah Dok, ini Dok, Mbak ini ada mau tanya lagi nih Dok. Kalau sikat gigi nggak pakai odol gimana Dok? Ini agak ya gimana ya? Oh, Dok dijawab. Ya. Jadi kalau odol itu kan ada floornya gitu kan, jadi dia membantu melapisi gigi supaya gigi itu nggak gampang lubang. Jadi ya sebaiknya pakai odol. Cuman misalnya di suatu tempat yang memang nggak ada pasta giginya, ya silahkan saja. Cuman sebaiknya memakai pasta gigi atau odol ya. Nah, itu Mbak Rini nggak boleh kalau bukan nggak boleh, tidak disarankan untuk tidak memakai odol. Monggo teman-teman yang lain kalau misalnya mau bertanya secara langsung tidak lewat chat juga tidak apa-apa, boleh langsung di unmute saja, terus monggo langsung tanya. Ya teman-teman kalau memang ada mau konsultasi gigi nanti bisa
dari grup kan ada nomor handphone saya itu, kalau mau konsultasi monggo bisa nanti WA saya ya di grup itu. Mungkin kadang repot ya. Memang sekarang banyak dokter gigi yang menghindari. Bahkan ada satu kota di Jember itu puskesmasnya tuh nggak nerima loh pasien gigi, jadi tutup pasiennya sampai nyari mana ini dokter gigi yang buka, karena pada takut semua, tiarap semua dokter giginya. Ya bisa dipahami ya, karena masa pandemi ini kan itu cukup menakutkan ya, terutama dokter-dokter yang punya komorbid itu ya, punya penyakit tambahan. Kalau pasta gigi tanpa fluorid gimana? Nah, kalau pasta gigi tanpa fluorid sebaiknya pakai fluorid ya. Jadi kalau beli itu yang ada fluoridnya, begitu ya. Soalnya fluorid kan melapisi gigi yang supaya gigi nggak gampang lubang. Bentar, saya tak lihat di sini. Oh, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Kalau siwak gimana, Dok? Kan banyak sekarang pasta gigi siwak. Nggih, monggo. Saya kok nggak tahu ya siwak itu apa kandungannya ya, tapi kalau ada fluornya pakai aja deh gitu ya. Dan Mas cocok gitu ya, nggak ada sesuatu rasa terbakar atau apa di mulut, nggih, monggo dipakai saja. Saya dulu ada satu pasta gigi yang kalau saya pakai itu sariawan semua, jadi saya juga nggak pakai gitu. Jadi memang kita harus tahu kondisinya ya. Dok, kalau Dok, ada ini ada pakai yang tanya, Dok. Nah, Ah, kalau ada gigi palsu yang patah ini di era pandemi ini gimana? ya jangan dipakai. Jangan dipakai. Terus memang kembali ke dokternya, pasang gigi baru lagi kalau mau. Bikin gigi baru. Dok, ini saya mau tanya, Dok, ini. Kalau misalnya harusnya kan kalau misalnya kita mengikuti anjuran dokter gigi sikat gigi 2 kali, terus pagi dan malam, terus habis itu sering-sering kumur itu. Tapi giginya itu tetap kuning, Dok. Itu kenapa ya, Dok ya? Apa karena warna giginya memang kuning atau gimana ya, Dok? Iya, itu benar-benar paling sering itu di Petra, anak begitu kok gigiku tetap kuning. Jadi sebetulnya Tuhan itu udah nyiptakan gigi itu sesuai masing-masing, tapi memang sih sesuai dengan keturunan ya giginya itu. Cuman kalau kita bandingin dengan gigi susu, itu gigi kita itu, gigi tetap itu memang lebih kuning. Jadi kita jangan harapin putih kayak tembok begitu ya misalnya ya, enggak gitu. Jadi memang gigi itu yang benar memang dia agak kuning sih gitu. Jadi bukan sikat gigi supaya putih, enggak gitu. Sikat gigi supaya bersih ya. Iya. Yang penting kan bebas gidal ya, Dok ya. Iya, benar. Pokoknya harus bersih gitu, intinya bersih gitu ya. Gitu. Ini, Dok, ada pertanyaan ini. Saya pernah pakai obat kumur Listerin tapi mulut seperti kering. Saran obat kumur yang aman apa ya, Dok? Jadi kalau coba waktu itu dilihat kalau kering, takarannya itu berapa waktu itu? Apa satu tutup botol kah? Atau sedikit aja? Tapi kalau memang rasanya tidak enak, boleh ganti obat kumur yang lain. Kan obat kumur banyak tuh ya. Kalau yang sekarang ini, nah saya kasih sedikit bocoran sebetulnya. Jadi kan kita disuruh untuk ke dokter gigi sekarang itu pasien harus kumur dengan povidone iodine. Sedangkan obat kumur povidone iodine itu 1% kan kandungannya, itu sekecil ini cukup mahal loh. Kalau kita kumur segitu habis berapa? Misalnya teman-teman di puskesmas ya beli segitu ya, nggak nutut kan dananya. Nah, jadi akhirnya kita memakai betadine yang untuk luka. Betadine untuk luka itu 10%. Cuman kita encerkan. Jadi di gelas gitu, di gelas kumur kita itu dikasih 1 tetes, 2 tetes. Kemarin waktu webinar itu kebetulan ada yang tanya berapa aturannya, berapa mili gitu kan. Kan cukup susah kalau kita nakar ini harus kembali 1% gitu ya betadinnya sesuai dengan betadine obat kumur. Jadi ternyata betadine itu dengan 1 tetes saja, ternyata iodinnya sudah bekerja untuk memecah virus yang ada di mulut. Jadi virusnya istilahnya hancurlah begitu. Jadi kalau akhirnya beberapa memang teman kita memakai betadine biasa itu ditaruh di gelas kumurnya dan memang itu enggak boleh lama ya, enggak boleh lebih dari 2 jam.
Jadi sekarang pasien itu, oh iya, pasien kalau ke dokter gigi, protap pertama memang harus kumur. Nah, kumurnya dengan povidon, dengan obat kumur yang udah dikasih povidon iodin, betadine tadi, dan kumurnya selama 15 detik, 30 detik yang begini, terus yang 15 detik, 30 detik yang begini. Kenapa saya bilang 15 detik, aturannya kan 30 detik, tapi ada yang nggak bisa kan, nggak bisa lama gitu, jadi 15 detik cukup. Begini terus begini. Begitu, iya. Dok, tadi kan sempat dibilang dok, kalau misalnya memang ada kondisi yang urgent, yang segera langsung ke dokter gigi ya dok. Kira-kira kondisi yang urgent itu apa aja sih dok? Jadi yang urgent itu giginya patah, terus tajam gitu ya, terus bengkak nyut. Nah itu, terus ada lubang, nah itu harus segera ke dokter gigi. Terus misalnya pakai behel nih ya, mungkin ada kawat yang lepas atau apa, terus gigi palsunya mengganggu sekali. Nah kayak gitu. Jadi rasa yang tidak nyaman, bikin sakit itu memang harus ke dokter gigi ya, Mas ya. Gitu. Berarti kalau merasa sakit gigi langsung ke dokter gigi nggak apa-apa ya dok ya? Iya, tapi ya itu tadi sekarang harus WA dulu. Saya nggak tahu kalau teman-teman di puskesmas bagaimana. Cuman mungkin di beberapa klinik juga diterapkan. Mungkin kalau emergensi sakit, datang aja kasih obat. Nah, nanti selanjutnya kan dikasih nomor handphone atau apa yang bisa diatur nanti kapan datangnya pasiennya. Gitu. Gitu. Dok, terus mau tanya dok, ini ada yang tanya ini. Kalau misalnya habis sikat gigi atau kumur, terus habis itu keluar darah, itu kenapa ya dok ya? Apakah salah sikat gigi atau salah kumur atau gimana dok? Ya, bisa karena sikat giginya terlalu keras. Nah, coba dilihat ya. Kan ada tuh orang yang si bulunya itu keras banget gitu ya. Terus atau sikat giginya sudah rusak, mungkin bulunya sudah ke mana-mana gitu ya. Kalau enggak dok, sikat gigi saya enggak keras lunak kok, tapi kok gusi saya tetap berdarah ya. Nah, kemungkinan ada masalah di gusinya. Nah, masalah di gusi itu bisa karena karang gigi, bisa karena gitu. Terus atau ada lubang, ada radang pada gusi. Jadi memang banyak masalah sih. Kalau nggak dari sikatnya, berarti dari gusinya memang ada masalah gitu. Gitu. Jadi segera ke dokter sih, tanya aja nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya memang ada keluar darah waktu sikat gigi atau waktu kumur bisa langsung tanya ke dokternya dok? Bisa. Itu lewat WA aja, lewat telepon aja bisa kok. Nanti kan dokternya akan tanya, misalnya sikat giginya berapa kali, pakai sikat gigi apa, sikat giginya bagaimana, kayak gitu. Kalau atau sikat giginya terlalu keras, nanti kalau sudah, terus kadang-kadang disuruh foto gusinya, kelihatan kalau gusinya memang bermasalah itu, kalau dokter gigi bisa lihat. Baik dok. Nah ini ada lagi pertanyaan dok dari Mas Temon nih dok. Kalau sakit gigi minum Kataflam Fast 3 kali sehari boleh nggak dok? Ini kalau sakit gigi emang paling sering orang itu ya kalau sakit gigi minum Kataflam gitu ya. Jadi kalau sakit gigi tanya dulu deh ke dokter giginya ya. Jadi jangan minum obat sembarangan. Kalau paling aman misalnya gitu. Paling kalau saya ngeresepin cuma paracetamol doang. Itu ya, maksudnya saya kalau nge-share ke semua orang itu udah paling aman pengurang sakit paracetamol. Jangan untuk Kataflam, terus obat anti inflamasi itu saya nggak harus dikombin, soalnya harus dikombinasi. Jadi nggak bisa kalau Kataflam aja. Itu ya Mas Temon ya. Nah, ini ada lagi dok. Saya bisa Mas Temon nanti. Nah ini dok, ada lagi dok dari dokter Astrid ini. Gimana sih caranya kita itu milih dokter gigi kalau di masa pandemi ini? Kan dokter gigi kan beda-beda dok cara untuk biar tidak tertular COVID gitu. Kan mekanisme pencegahannya beda-beda dok. Itu gimana dok caranya? Yang milih yang tepat untuk kita gitu. Kalau saya bilang kalau beda-beda sih enggak ya. Kalau saya bilang cuman mungkin alatnya beda-beda. Jadi kayak gini, ada satu dokter itu yang praktek di tempat tertutup seperti di mall atau di ruko gitu ya. Sedangkan kayak saya praktek di tempat di rumah sendiri gitu ya. Jadi memang kita itu ada dapat ini sih
tempat yang baik untuk tempat praktek seperti apa. Jadi kalau untuk tempat praktek gigi itu ternyata dikondisikan ruangan yang positif. Jadi ruangan positif itu di mana udara bisa keluar masuk kayak gitu. Jadi supaya virusnya itu nggak muter-muter aja di tempat kita gitu. Jadi memang nggak apa-apa sih kalau menurut saya tanya-tanya ke dokternya, dokter udah siap apa segala macam itu oke aja sih, boleh sih supaya kita lebih mantep ya. Terus ya kayak gini kan dokter kalau dokternya nanya-nanya, kalau dokternya langsung oke datang nggak, itu sudah kita curiga ya. Jadi harusnya dokter tuh nanya-nanya dulu kayak gimana, pasiennya gimana, terus ngisi form dulu, terus tempatnya gimana, nggak apa-apa sih tanya-tanya ke dokternya itu biasa. Cuman memang alatnya mungkin sekarang beda-beda, ada agak beda karena ada beberapa yang pakai suction extraoral, ada yang pakai apa macam-macam. Memang itu sih karena masih baru ya, jadi beberapa masih ada yang pakai, ada yang enggak. Cuman memang ada beberapa teman yang di ruko, di tempat yang tertutup mungkin agak-agak takut ya, karena mereka harus mempersiapkan ruang yang positif tadi itu loh, yang untuk keluar masuk udara harus ada, itu kan memang agak susah ya, yang itu ya. Beberapa begitu sih. Dok, ini saya pernah baca-baca nih, Dok. Kan ada salah satu kondisi ke dokter gigi itu kalau ada trauma pada gigi dan tulang wajah. Itu maksudnya apa, Dok? Trauma gigi sama tulang wajah itu? Trauma gigi ya, gigi patah gitu kan, atau ada habis kecelakaan atau apa ya, itu mau harus ke dokter gigi gitu ya. Jadi trauma luka lah maksudnya. Oh, maksudnya trauma itu kayak gigi patah gitu ya, Dok? Iya, betul, ya. Ini, Dok, kalau misalnya ada gigi berlubang, kita tahu kalau misalnya gigi kita lubang, tapi nggak sakit, Dok. Apakah perlu segera ke dokter gigi kalau masa sekarang, Dok? Kalau misalnya bisa ditunda, kira-kira resikonya apa, Dok? Kalau saya sih sebetulnya kalau lubang itu nggak bisa ditunda ya sebetulnya ya. Karena sebetulnya kalau kita nunda kan nanti tambah lama tambah dalam, tambah sakit. Jadi sebetulnya kalau memang kita tahu gigi lubang ya segera ke dokter gigi sih. Kalau masa sekarang mungkin saya nggak tahu ya kalau di beberapa daerah ya, cuman di Surabaya ini sudah ada yang buka. Karena sudah siap dengan APD. Saya rasa dengan dokter yang buka itu pasti sudah siap dengan APD-nya, sudah siap dengan ruangannya, dan harus sehat juga dokternya ya, supaya nggak jadi menularan juga ya. Gitu. Nah, Dok, ini Dok, ada yang tanya, Dok. Ini kenapa kok ruangan praktek dokter gigi itu perlu tekanan positif ya, Dok? Kan kalau ruang rawat yang di rumah sakit seperti biasa itu kan tekanannya negatif, Dok. Benar. Jadi ini juga baru dapat dari webinar beberapa hari yang lalu. Jadi kalau di rumah sakit itu kan memang pasien COVID ya. Jadi kan nggak boleh keluar itu udaranya. Jadi harus di situ supaya nggak nyebar. Kalau di praktek dokter gigi justru harus keluar udaranya, tapi nggak keluar begitu saja ya. Jadi kayak exhaust fan itu kita kasih pipa ya, kita kasih pipa gitu. Jadi diharapkan itu terarah begitu keluarnya, jadi nggak asal keluar begitu udaranya. Terus memang pintunya itu kalau beberapa teman yang di puskesmas mungkin nggak sempat pakai exhaust fan. Jadi beberapa cara pokoknya intinya itu harus ada udara keluar masuk. Jadi nggak bisa kalau di dokter gigi itu nggak boleh yang tertutup rapat, itu nggak boleh. Jadi harus udah ada udara yang keluar supaya nggak di situ terus virusnya gitu. Gitu, Dok. Dok, ini mau tanya, Dok, sebagai pasien ya, Dok. Kalau misalnya kita mau ke dokter gigi, terus kalau dulu misalnya nggak ada apa-apa, dokter giginya nggak pakai APD, kalau sekarang kan dokter giginya mulai pakai APD, harus siap perang gitu, Dok. Itu kalau dari sisi pasien, kalau tanya, kira-kira biayanya nambah nggak, Dok, kalau ke sana, Dok? Boleh, harus tanya. Jadi tiap dokter itu beda-beda ya, beda-beda. Cuman memang APD itu macam-macam juga. Jadi gini, ada beberapa klinik yang pasiennya itu juga disiapkan, dikasih Google, dikasih itu kayak baju begitu. Ada juga beberapa gitu. Jadi tiap klinik pasti tiap dokter pasti sudah nyiapkan dan pasti akan bilang dia konsultasinya berapa gitu ya. Tapi memang kita beberapa APD itu ada yang bisa
pakai ulang, seperti hazmat ini, baju yang dari plastik itu bisa kita cuci lagi kayak gitu. Terus misalnya ini apa namanya, shoe cover itu bisa kita cuci kayak gitu sih. Jadi bisa sih nambah biaya, nggak apa-apa, tanya aja kalau mau ke dokter gigi nambah berapa biayanya supaya nggak kaget ya. Iya bener dok. Monggo teman-teman yang lain kalau misalnya mau tanya, nih sesi tanya jawabnya masih dibuka. Kalau dari sisi dokter sendiri, ini kan dokter sudah mulai praktek ya dok ya? Iya, baru beberapa hari. Nah ini itu pasiennya tetap dengan seperti sebelum ada pandemi atau berubah dok, atau berkurang atau gimana dok? Kalau pasien sih pasti takut ya, pasti takut. Jadi sebetulnya sih menurut saya sih dari dulu tuh pasien tuh kalau nggak sakit, kalau nggak perlu itu nggak akan ke dokter gigi. Cuman pasien saya yang biasa kontrol, saya kan punya pasien yang rajin kontrol tuh karang gigi apa segala macam gitu. Jadi mereka lihat status saya, paling mereka juga nggak akan ke dokter dulu gitu kan, nunggu dulu gitu. Cuman beberapa pasien yang datang kemarin itu memang benar-benar perlu, giginya lubang gitu, terus yang pasien Bali itu yang kawatnya sakit, nusuk gitu ya, jadi gitu sih. Dan mereka sangat-sangat mengerti sekali. Jadi kemarin saya bilang, habis ini biayanya nambah ya, gitu kan, ini memang pasien langganan ya. Ya dokter, nggak apa-apa gitu, ada yang gitu. Terus tetap sih saya omongin sih, kalau saya sama pasien saya tuh saya omongin semua, jadi pasiennya oke aja sih. Gitu. Gitu. Ada juga pasien yang waktu itu udah janjian ya, terus ternyata dokter badan saya nggak enak gitu. Wah saya sangat menghargai sekali. Oh iya nggak apa-apa batal nggak apa-apa. Jadi harus tahu dirinya memang kalau nggak enak badan walaupun udah janjian juga nggak apa-apa batal gitu. Saya dari dulu sih kalau jumlah pasien sih kalau saya sih nggak terlalu ngitung itu, cuman saya lebih mengatur sekarang, lebih mengatur pasien yang mau tak handle itu berapa, terus waktunya kapan, terus nggak bisa langsung tidak bisa sekarang ya, jadi harus ini dulu diatur gitu. Sayanya yang ngatur. Oh gitu dok. Dok, ini ada yang tanya dok, kalau di Indonesia ini apa ada dok angka penularan COVID di dokter gigi, atau sebenarnya angka dokter gigi yang tertular COVID itu ada nggak sih dok datanya? Nah ini sebetulnya kemarin dapat dari webinar juga. Jadi sebetulnya kalau pasien yang tertular dari dokter gigi yang praktek ya di rumah itu hampir nggak ada sebetulnya. Tapi memang ada beberapa dokter gigi yang tertular COVID itu biasanya dia dari tempat yang memang ada pasien COVID-nya. Begitu. Jadi kayak yang awal-awal kita dengar tuh ada dokter gigi yang meninggal COVID ya. Kebetulan dokter gigi senior ya, saya lupa itu di daerah mana itu, Makassar atau Kalimantan itu, dia menangani pasien COVID memang. Jadi yang dari haji gitu. Nah, akhirnya dia kebetulan dia tuh kemana-mana, jadi si dokter ini juga capek juga ya, jadi sempat ke Surabaya, ke Malang, kemana, nah akhirnya dia kecapean juga, akhirnya dia tertular COVID gitu ya. Tapi kalau dari praktekan sendiri itu, terus dia ini tuh kok enggak ya, enggak ada, itu sih dari yang webinar kemarin ya, semoga sih enggak ada, semoga ya. Amin. Ini ada Mas Dito ini. Mas Dito tanya nih dok, katanya sakit gigi itu lebih baik daripada sakit hati. Nah ini nggak tahu nih. Minta pendapat dokter gigi dan dokter internis yang ada di sini. Ini gimana ini? Apa sakit gigi lebih baik daripada sakit hati? Waduh ya enggak dua-duanya lah tuh. Jangan sampai kalau udah sakit gigi tuh, rasanya enggak baik juga daripada sakit hati. Ini Kak Dito curhat kayaknya. Dok, ini saya mau tanya dok, kalau misalnya di luar masa pandemi dok, kira-kira kalau misalnya kan sebenarnya anjuran dari dokter gigi adalah kontrol 1 tahun 2 kali ya dok, 6 bulan sekali. Nah, ya, 6 bulan itu sekali. yang biasa yang dikontrol itu apanya dok? Jadi kadang-kadang kita kan nggak tahu ya kondisi gigi kita tuh kayak apa, lubang itu kayak apa, kan kita nggak tahu. Jadi memang kalau kontrol itu dilihat
pertama ada lubang atau enggak, terus ada karang giginya apa enggak, karena karang gigi itu masih ada, mesti muncul gitu. Cuman seberapa banyak endaknya itu kan tergantung kitanya menyikat gigi gitu. Jadi karang gigi itu kan juga bisa karena faktor, selain karena cara kita nyikat gigi, bisa juga karena dari air ludah kita. Jadi gampang, karang giginya gampang banyak begitu. Jadi bisa. Jadi biasanya kalau kontrol itu ya paling dilihat karang gigi, terus kalau ada gigi yang lubang ya segera ditambal kan gitu, harus. Jadi segera lah, jadi jangan sampai nunggu sakit gitu memang. Iya. Oh, itu kalau yang di luar pandemi, apa masa pandemi ya, Dok? Kalau Iya, pandemi harus nggak nunggu bisa. sakit, iya. Iya, sementara nggak bisa dulu. Belum tahu sih ini apa perkembangannya bagaimana. Cuman kita sih masih update terus sih seperti apa itu nanti ke depannya. Karena intinya itu sekarang kalau dari PDGI itu gimana caranya kita memproteksi, dokter itu memproteksi dirinya dan diri pasiennya dengan pemakai APD dan membuat lingkungan kerjanya sedemikian rupa jadi tidak membuat penularan ke pasien. Itu. Ini ada pertanyaan, Dok, dari Mas Iwan, Dok. Dok, kesehatan gigi apa ada pengaruh dengan sakit jantung, Dok? Ya itu masih pro dan kontra, Mas Iwan. Jadi ada dulu orang, jadi dari gigi itu bisa ke jantung gitu ya. Maksudnya gini loh. Jadi kalau gigi lubang itu katanya bisa masuknya infeksi itu lewat gigi yang lubang tadi. Nah akhirnya bisa kemana-mana katanya gitu. Salah satunya jantung. Tapi itu saya sempat ngobrol dengan beberapa teman dokter itu disanggah loh. Nggak ada hubungannya gigi sama ini gitu. Tapi ada satu dokter di Surabaya, kebetulan di Rungkut juga prakteknya, dokter internis saya lupa namanya. Dia itu gini, kalau ada pasien datang ke dia, pasti ditanya, giginya gimana? Pernah ke dokter gigi nggak? Kalau nggak pernah, pasti sama dia suruh ke dokter gigi dulu. Nah gitu, terus nanti jadi sama dia itu harus disuruh periksa. Kalau ada yang lubang, ditempel, keadaan nanti setelah giginya bagus baru dia mau periksa. Gitu, ada satu dokter internis itu di dekat rumah saya itu. Ya lumayan, jadi pasien dia kadang-kadang ke rumah saya. Sama dokter ini suruh periksa gigi dulu gitu. Aku kenal nggak dokternya? Hah? Dokternya nggak, depannya itu loh, depannya SMA 17 itu loh, tuh apa? Dokter siapa? Pangestu ya, dokter Pangestu. Tapi sudah sepuh sekarang. Randy gue. Sudah sepuh dokternya. Nggak kenal. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari apa benar rumor kalau perokok itu jarang sakit gigi ya, Dok? Waduh, dokter gigi itu paling nggak seneng sama perokok. Kenapa? Karena kalau perokok itu pertama, giginya pasti hitam. Kedua, gusinya pasti gelap. Jadi kalau ke dokter gigi itu pasti kelihatan deh. Nggak usah ngomong, dok saya perokok. Itu sudah dokternya sudah tahu. Jadi kalau jarang sakit gigi nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya, Mas ya. Emang kalau misalnya perokok itu biasanya apa perubahannya apa sih, Dok, yang di gigi? Warna giginya berubah pasti. Warna giginya berubah, pasti lebih hitam. Terus gusinya juga ada, gusi itu kan ngeping ya. Ngeping, misalnya seperti ini, ngeping ya. Terus bisa ada hitam-hitamnya di sini. Nah gitu. Jadi merah, dia ini kan ngeping hasilnya merah tua, kan? Terus dia ada hitam-hitamnya di sini. Terus mulutnya juga hitam gitu ya. Terus habis itu, di giginya tuh bisa ada hitam-hitamnya. Kalau bersihkan karang gigi harus setengah mati. Itu bersihkan namanya stain ya. Kali itu sangat bersihkannya daripada karang gigi. Kalau karang gigi pakai alat tetap hilang. Kalau stain ini lengket, nempel banget gitu. Kalau perokok itu biasanya dokter gigi agak-agak males. Itu yang hitam-hitam itu sebenarnya karang atau gimana, Dok? Kalau hitam, jadi di mulut itu ada namanya stain. Stain itu apa ya, kayak warna gitu ya, nempel di sini. Jadi di gigi kita tuh kalau kita nggak sikat gigi itu kan nempel namanya plak. Plak itu jaringan lunak ya. Nah, plak itu kayak sisa makanan nempel di sini, terus lama-lama dia keras jadi karang gigi. Nah, kalau kita ngerokok tuh ada yang nempel namanya stain di sini. Stain itu di sini biasanya. Nah, keras hitam gitu. Beda sama karang gigi. Nempel kayak stiker gitu, misalnya nempel gitu stain itu. Nah, itu ada sih ngilanginnya pakai cairan khusus. Jadi saya punya perokok itu dia
pakai cairan khusus itu dihilangin gitu. Kadang-kadang kita juga dikikir-kikir pakai alat yang untuk karang gigi itu bisa sih. Tapi kalau untuk pandemi ini yang stain jangan ke dokter gigi. Susah. Kalaupun ada yang sakit karena gusi berdarah tadi ya Mas ya, nyambung tadi misalnya, dok kok gusi saya sering berdarah dok sakit. Dokter akan membersihkan dengan cara manual aja. Kalau memang ada karang giginya, dengan cara manual aja di sekitar gigi itu aja yang berdarah itu bisa. Tapi nggak memakai alat ya, karena alatnya karang gigi itu ngeluarin apa air kan. Iya. Jadi kalau ngeluarin air itu kan tambah aerosolnya nyebar lah gitu. Jadi mengurangilah memang untuk ngebur gitu dikurangilah, nggak pakai sebaiknya. Kalau untuk yang tadi soal perokok dan yang stain itu apa bisa apa nggak sakit dok itu kalau misalnya ada stainnya itu? Kalau stain sih nggak sakit. Kalau stain nggak sakit, nggak menimbulkan sakit. Yang menimbulkan sakit karang gigi. Stain itu hanya warnanya jelek. Oh. Di gusi berarti juga perubahan warnanya juga nggak menimbulkan sakit gitu. Kalau stain itu, kalau di gusi, kalau stain nempelnya di sini, nempelnya di gigi. Nempelnya di gigi. Terus paling susah nih kalau perokok misalnya mau nempel gigi depan. Nggak ada warna yang bisa sama. Oh. Karena warnanya agak lebih hitam. Sedangkan tembelan kan pasti kita maunya kan pasti putih kan gitu. Nah, kalau udah perokok nih aduh susah. Mau dicari ada hitam-hitamnya susah. Karena gigi kan akan berubah nanti ada hitam-hitamnya itu kalau kita perokok. Susah kalau perokok itu kalau nempel depan itu wah saya langsung sudah bilang wah nggak bisa sama loh Mas, kepala lebih putih nanti. Bagusan tembelannya daripada gigi asli. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Mas Dito dok. Kalau misalnya sakit gigi tapi malas ke dokter gigi dok, apa ada obat yang efektif ya dok ya? Atau minum obat aja cukup lah gitu nggak? Akhirnya nggak usah dokter gigi gitu. Ya monggo saja kalau mau minum obat saja silakan gitu, enggak apa-apa selama nggak sakit gitu ya minum obat sendiri ya silakan. Tapi lebih baik jangan minum obat antibiotik sama anti radang sembarangan ya, WA aja ya. Kalau Dito sih WA saya aja bisa. Oh ini ada tambahan dari Dr. Astrid ya, bagus ya. Kesehatan gigi sangat berpengaruh terhadap kesehatan jantung ya. Jalur drainase infeksi di gigi dan mulut berhubungan dengan rongga dada jantung. Oh ya. Terima kasih Astrid ya. Makasih. Teman-teman ada yang mau tanya lagi? Lumayan kapan lagi bisa? Oh kalau Marta yang tanya ya, Martanya Dito nih. Kalau sakit gigi ya minum paracetamol dulu ya. Kalau sakit gigi ya. Teman-teman monggo kalau mau tanya kapan lagi, mumpung ada dokter Yasinta, mumpung jadi umur 20-an kan dipanggil teman-teman sama saya. Hihi. Wah, baik kalau nggak ada yang tanya, saya kembalikan ke Mbak Indi lagi. Monggo Mbak Indi. Terima kasih dokter Yasinta. Sama-sama Thomas. Oke, Tom boleh bantu Tom disimpulkan dulu berarti tadi apa aja tuh pesan-pesannya kalau misalkan sakit gigi ada takut mau ke dokter. Boleh direview dulu bentar. Biar yang baru-baru datang dapat tuh yang tadi udah disampaikan juga. Oh iya, mantap. Sebentar. Saya membaca dulu. Nah, jadi tadi sudah disampaikan sama dokter Yasinta kalau sebenarnya menjaga kesehatan gigi dan mulut ini selama masa COVID ini sebenarnya nggak ada bedanya dengan nggak ada COVID ini. Sama-sama caranya ya dengan mengikat gigi, dengan benang gigi, dengan berkumur. Cuman yang digarisbawahi adalah dengan adanya pandemi ini dianjurkan kita lebih sering untuk sikat gigi dan berkumur. Kalau dulu memang seringnya sikat gigi 2 kali, kumurnya nggak jarang-jarang itu nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang pandemi disarankan untuk sering-sering berkumur. Sikat gigi sebaiknya 2 kali sehari
boleh kalau 3, tapi jangan terlalu banyak karena nanti akan menyebabkan giginya abrasi, ya dok ya. Iya, Terus betul. kalau misalnya kumur, boleh kumur apa aja selama obatnya cocok. Kalau misalnya mau pakai bikin obat kumur sendiri, bisa pakai air garam atau pakai daun sirih ya dok ya tadi. Ya, boleh. Nah, pakai air panas dengan daun sirih itu monggo. Terus kalau misalnya ada masalah gigi yang urgent, contohnya kayak gigi patah atau giginya sakit, boleh langsung monggo ke dokter gigi di masa pandemi ini. Cuman yang mungkin dibatasi oleh dokter gigi adalah kalau misalnya tidak ada apa-apa, hanya sekedar kontrol yang 1 tahun 2 kali itu, kalau bisa jangan dulu, lebih untuk mendahulukan yang urgent-urgent. Terus habis itu selama pandemi ini dokter giginya juga beberapa buka. Nah, dan dengan bukanya dokter gigi itu pasti masing-masing sudah mempersiapkan diri dengan APD yang lengkap. Jadi dan biasanya sebelum ada pasien datang sudah langsung pakai. Jadi ketika pasien datang sudah siap perang, siap tempur. Lalu untuk dari pasien yang mau datang, persiapannya cukup sehat walafiat dan menggunakan masker saja. Nah, baik itu saja yang bisa disimpulkan. Monggo Mbak Indi. Mas, tak tambahi sedikit ya, itu Ya, ada yang Bu. tanya tentang kakak tua itu ya. Jadi teman-teman jangan pakai kakak tua ya teman-teman. Karena itu nanti bikin giginya sering terjadi itu memang sakitnya berkurang, giginya merotol, tapi yang paling ditakutkan nanti ada polip itu. Nah, polip itu kayak gusi daging benjol gitu di gigi. Nanti menyebabkan nggak bisa dicabut loh, susah nanti ya. Jadi jangan pakai kakak tua ya teman-teman. Kalau sakit gigi langsung ke dokter aja ya, jangan dikasih obat sendiri gitu ya kakak tua atau apa Pakai gitu ya. kakak Sila saja. Oke, apakah sudah dok? Bahaya banget, nggak boleh dijual, pakai kakak tua. dijual umum tuh itu, dijual umum. Di Iya. mana-mana ada, di apotek juga ada. Wah, saya nggak tahu. Sudah dok? Atau masih Ya, ada sudah, yang mau sudah. ditambahkan Tambahkan lagi? lagi. Di sini opo iku kakak tua. Ya takut ada tersintai kok, aja takut aku. Aku dhewe gak ono mbiyen sekolah kakak tua itu. Gak ono ah. Mending kok kawur ae ka. Ini ngomong ketok badu itu. Loh, kan yang di masyarakat ini golek cepet deh, Dok. Golek cepet deh. Kalau nanti Iya, dokter misalnya tapi sekarang ya, tergantung jam sekarang aja. ini ya, jam 10 gini misalnya, dokter kan tutup. Ya toh? Ya itu kan di toko obat tetangga itu kan ada tuh les kakak tua itu. Makanya Pakai gitu. nanti kakak bilang, sekarang nggak boleh pakai kakak tua gitu ya kak ya. Nah, pakai apa dok yang cepet dok? Paracetamol aja dulu. Wicap kapan? Apaan? Diminum apa dikasihkan di lubangnya itu dok? Minum lah, lubangnya jangan diapa-apain. Oh, Nanti malah infeksi malah. Wih lo kacap kapak gue lo. Nah, sakitnya di situ lebih. Nah itu kan nasihat orang tua kan kayak gitu, biasanya gitu. Saya tuh kalau paracetamol nggak mempan dok. Jadi sih mempannya yang lain ya. Oke, terima kasih. Oke. Sama-sama. Sudah Indi. Oke. Sudah ya. Terakhir membahas tentang kakak tua. Mungkin nanti bisa diperpanjang lagi Mas di sesi cangkruan terakhir. Gitu. Oh. Oke. Terima kasih Dr. Yasinta untuk informasinya yang luar biasa. Terima kasih juga Tom yang memimpin diskusinya dengan sangat ringan dan enjoy. Jadi memancing banyak pertanyaan. Ini jadi malah ranah konsultasi ya kita di sini ya dok ya. Jadi ini sebentar lagi kan perpanjang nih, kita ada cangkruk nih.
Mungkin Dr. Yasinta siap-siap ya Dok ya, menerima banyak pertanyaan lebih banyak lagi untuk konsultasi. Oh, setelah ini ada cangkruknya. Iya, tenang saja Dok, masih panjang sesinya. Mungkin untuk sesi formalnya sampai di sini dulu. Terima kasih tadi sudah disimpulkan juga sama Tom. Harapannya sih semoga pesan-pesan tadi yang sangat informatif itu bisa di notes ya, maksudnya bisa diingat gitu. Jadi ketika ada masalah gigi, oh ternyata kalau dokter gigi harus memastikan dulu nih badan harus sehat supaya tidak menjadi transmisi gitu untuk sesama, saling menjaga satu sama lain baik kepada dokternya juga dokter kepada pasien gitu. Oke, terima kasih untuk talk show-nya. Nah selanjutnya seperti sebelumnya saya ingin minta kesediaan teman-teman semua untuk memberikan evaluasi untuk kegiatan talk show malam ini. Sangat simpel, hanya mengklik aja jawaban-jawaban yang ada di layar. Jadi sebentar lagi saya akan launching polling untuk nilai evaluasi seperti sebelumnya. Boleh dicek sekarang di layar komputernya atau di layar HP-nya untuk menilai atau mengevaluasi kegiatan kita malam ini. Monggo. Itu ada 6 pertanyaan. Untuk pertanyaan nomor 2 bisa dijawab lebih dari 1. Karena ini anonim, monggo menjawab dengan jujur supaya menjadi pertimbangan dan perbaikan bagi Archipelago Scholar. Untuk teman-teman yang ingin berikan komentar atau narasi atau kritik atau saran yang di luar dari pertanyaan ini, monggo juga boleh via chat room, bisa ke Archipelago Scholar secara private atau juga bisa di-post ke everyone juga boleh, monggo. Kami sangat terbuka untuk masukan-masukan ke depannya, ya meskipun ini adalah kegiatan diskusi yang terakhir. Sehingga juga kami tahu kesan-kesan dari teman-teman semua dari semua kegiatan diskusi ini. Sudah ada 6 yang mengisi. 8. Itu banyak yang harus diedit itu. Win lucu. Win, lamber Win. Mendengar pasif Mas Dito dirusui anakku lho. Nggih, tak mute neh. Terima kasih yang sudah mengisi. Jadi mulai dari bulan April lalu kami sudah mengadakan beberapa kegiatan diskusi online, diskusi sharing, talk show yang berkaitan dengan kesehatan, mulai dari topik ekonomi, topik keseimbangan hidup, dan juga topik kesehatan. Nah, khusus yang hari ini, tepat bersama dengan Pesta Nama Santo Alphonse, hari ini adalah terakhir kita mengadakan kegiatan untuk sesi online-nya. Oke, terima kasih yang sudah mengisi poll. Selanjutnya, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa ini ada Toko Rini yang dengan dengan senang hati memberikan kenang-kenangan berupa face shield dan antibacterial mask. Nah, kira-kira siapa nih yang dapat? Kan tadi sudah mengisi di awal kuis. Nanti akan dikirimkan dari Toko Rini. Ternyata yang dapat bukan dari Jawa, ada di Bali. Selamat untuk Mbak Silvi. Yang tadi katanya baru kali ini nilainya 100 ya Mbak ya? Ya Allah, tak pikir panganan loh. Ini dapatnya APD Mbak, khusus Mbak, serial. Oh yes, APD. Akan saya pakai di rumah. Oke, nanti minta alamatnya ya Mbak ya. Nanti akan dikirimkan dari beres. Thank you Rini, thank you Theo. Aku gak biasa ngeluk Rini. Tiga dolanan karo BB. Alamat iyo kayak perang-perangan begini. Masker. Oke, selamat buat Mbak Silvi.
nanti akan dikirimkan, ditunggu aja ya Mbak ya hadiahnya. Nah, berikutnya ini ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan. Mungkin yang sudah pernah ikut, sudah bosan dengan slide ini, sudah hafal juga kegiatan-kegiatan kita yang lalu. Jadi memang selama pandemi COVID ini kegiatan kami lakukan kegiatan diskusi online gitu. Mulai dari topik kesehatan, topik ekonomi, juga ada topik keseimbangan hidup. Dan memang sumber daya yang digunakan, mulai dari narasumber, host, pemateri, dan moderator itu dari alumni KMK, dari keluarga besar KMK sendiri. Bahwasanya keluarga KMK ini adalah kaya gitu, jadi ada dari berbagai latar belakang yang memiliki profesional masing-masing dan mau untuk berbagi lewat Archipelago Scholar ini dengan latar belakang ilmu yang dimiliki sendiri gitu. Ini juga ada yang lalu bersama Mbak Reta, Mas Gintarjo, juga ada dari Suster Dewi dan Frater Pio, ini tidak tertulis Frater Pio gitu. Jadi untuk terima kasih untuk teman-teman semua, untuk Mas, Mbak, dan adik-adik yang sudah mengikuti seluruh diskusi. Mungkin dari awal sudah ada yang setia, Mas Edwin, ya Mas ya, sangat setia sekali mengikuti kegiatan-kegiatan diskusi Archipelago Scholar. Semoga yang informasi-informasi yang sudah diberikan bisa bermanfaat gitu, dan tentunya saling mengeratkan keluarga besar KMK Alkon. Oke, mungkin itu saja. Bila ingin kenal kami lebih jauh, ingin tahu tentang Archipelago Scholar, bisa mampir ke sosial media kami. Ada Instagram, website, dan YouTube. Oke, mungkin itu aja dari saya, dari Archipelago Scholar. Mungkin dari Dr. Astrid, ada yang ingin disampaikan, Dokter? Terima kasih Dr. Yasinta, terima kasih Tom juga atas partisipasinya, juga teman-teman semua. Ini kebetulan hari ini pesta nama KMK Santo Algons ya. Jadi secara khusus memang selain biasanya kita mengajak alumni, kita mengajak ketua KMK kita untuk ikut berpartisipasi dalam acara ini. Nanti silahkan yang mau tinggal untuk cangkruan, yang masih kangen dengan Dr. Yasinta atau mau ngobrol dengan ketua KMK, monggo silahkan, sesi cangkruannya masih dibuka. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Astrid. Monggo sudah free time, sudah bisa reuni.